Dari permasalahan yang telah Bapak hadapi, saya ingin bertanya, Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasinya antara dilema etika atau bujukan moral, dari alasan pembuat putusan jika ada alasan masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke bujukan moral atau kepribadian. Yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru dan warga sekolah. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif di mana mencegah supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebelum terjadi permasalahan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengidentifikasi keputusan yang akan diambil, mengumpulkan informasi dan data pendukung, membuat alternatif pilihan yang menimbang informasi yang diperoleh. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kasus yang terjadi, tak kala ada jadwal khusus untuk diselesaikan bersama, dan tak kala tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, di mana langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yaitu rekan guru, warga sekolah, atau orang tua, wali murid jika memang diperlukan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, hal yang telah disepakati, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema etika yaitu tidak semua yang kita anggap benar itu keputusan yang tepat, karena semua harus dilihat dari berbagai sisi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Dari kasus di atas, izin bertanya Ibu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, sebagai kepala sekolah, kalau kita lihat berdasarkan kasus di atas, itu karena apa? Telah terjadi dilema, seumpamanya terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, itu tidak ada bujukan moral. Atau dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus itu dan perlu pilihan yang muncul, Pak. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan seharusnya dimusyawarahkan dulu. Saya musyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru. Karena apa? Semua itu agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang kita alami.
Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkahnya atau prosedurnya itu bisa kita lakukan dalam melakukan musyawarah, Pak, yaitu dengan para guru, selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah. Jadi kita bicarakan bersama-sama baiknya bagaimana. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema kasus dilema etika itu adalah adanya komunikasi antara guru dan komite sekolah. Jadi kita harus ada kesamaan, semuanya itu harus kita sinkron. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah, untuk selama ini apabila ada tantangan hal yang efektif dalam mengambil keputusan yaitu dengan berkoordinasi dengan komite pertama, yang kedua berkolaborasi dengan guru dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Jadi semuanya itu akan mengetahui masalah atau hal-hal yang itu nanti tahu semuanya tantangan dalam pengembalian keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, tidak ada, Pak. Karena apa? Kasus itu belum tentu setiap hari ada. Jadi kita ada hanya insiden. Kalau selama itu ada insiden, khusus dalam penyelesaiannya dilema etika itu karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi kalau kita melaksanakan koordinasi apabila ada insiden, kita baru melaksanakan itu koordinasi dengan hal-hal yang harus kita bicarakan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya ada, karena apa? Kita bekerja sama dengan para guru yang selama ini membantu dalam pengembangan keputusan dilema etika. Yang terakhir Ibu, dari Ya. semua hal yang telah disepakati, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, untuk mengambil keputusan, pengalaman saya yaitu pembelajaran yang dapat dipetik adalah yaitu perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengambil keputusan dan perlu adanya komunikasi antara guru, komite, dan orang tua, wali murid atau siswa. Itu Pak, keterangan dari saya mungkin berguna bagi penjenengan. Dari kasus yang Ibu alami, saya izin bertanya beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Lalu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan rekan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan musyawarah yaitu adalah dengan para guru. Selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi antara guru dan komite sekolah. Hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Hal efektif dalam mengambil keputusan keputusan adalah dengan berkoordinasi dengan komite.
berkolaborasi dengan guru, dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Para guru yang selama ini membantu dan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disepakati, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman pengambilan keputusan? Pembelajaran yang dapat dipetik itu adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan dan perlu adanya komunikasi antara guru, komite, dan orang tua siswa. Terima kasih atas jawabannya.